Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945 sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap kedatangan sekutu dan nikah. Awalnya, pasukan sekutu pimpinan Brigjen T.D. Kelly mendarat pada 9 Oktober 1945 untuk melaksanakan misi Civil Affairs Agreement, yakni mengambil alih pemerintahan atas nama Belanda yang telah disepakati pada 24 Agustus 1945. Pada awalnya, pemerintah Indonesia menerima baik kedatangan pasukan Inggris karena ingin membebaskan tawanan perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, seorang tentara Nika, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Pertempuran ini meluas ke kota-kota sekitar. Sekutu mengeluarkan ultimatum pada 18 Oktober agar rakyat menyerahkan senjata. Mereka lalu menetapkan batas wilayah kekuasaan dengan papan Fixed Boundaries Medan Area pada 1 Desember 1945. Puncaknya, serangan militer besar-besaran dilancarkan pada 10 Desember 1945. Pada April 1946, Sekutu menguasai Medan dan mendesak mundurnya pemerintahan RI dari kota tersebut. Pertempuran Medan Area yang berlangsung sejak 9 Oktober 1945 hingga Februari 1947 menunjukkan bahwa strategi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya spontan, melainkan juga terorganisir. Para komandan rakyat membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada 10 Agustus 1946, menyatukan berbagai kelompok perlawanan lokal menjadi kekuatan militer yang solid. Strategi yang digunakan meliputi perang gerilya, penguasaan jalur logistik seperti Medan Belawan, dan mobilisasi laskar-laskar rakyat dari wilayah sekitar. Mereka juga membentuk barisan pertahanan sipil yang membantu mendistribusikan informasi, makanan, dan senjata, bahkan menyembunyikan pejuang dari pantauan sekutu dan Nika. Perlawanan tidak hanya datang dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tetapi juga dari rakyat biasa yang dilatih secara mandiri. Semangat kolektif dan keberanian rakyat Medan menjadi teladan bagi generasi sekarang. Di Medan Area terdapat berbagai tokoh, seperti Brigadir Jenderal Ted Kelly, yang merupakan pemimpin sekutu di pertempuran Medan Area. Lalu ada Ahmad Tahir yang melakukan perjuangan bersenjata sebagai pembentuk dan pemimpin Barisan Pemuda Indonesia. Ia juga memimpin TKR. Ia juga meningkatkan semangat rakyat saat pertempuran ini. Lalu ada Mr. Amir Syarifuddin, Dr. Agani, dan Jenderal Urip Suharjo. Mereka bertiga melakukan perjuangan secara diplomatis. Pada tanggal 6 Desember 1946, mereka sebagai perwakilan Indonesia datang ke perundingan panitia pemisah yang pertama. Di panitia ini, mereka membahas tentang garis demarkasi Medan bersama para perwakilan sekutu. Pengaruh dari pertempuran Medan Area ini berdampak baik secara negatif dan juga positif pada masa kini dan juga masa lalu. Pada masa lalu, pengaruh dari konflik Medan Area ini sangat signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena melalui pertempuran ini, rasa nasionalisme para pemuda, terutama para pemuda di Medan, menggelora, dan juga menginspirasi daerah-daerah lain untuk terus berjuang. Namun, di balik dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Terdapat banyak sekali korban jiwa di pertempuran Medan Area. Karena Medan dijadikan tempat pertempuran antara Nika dan Sekutu, hal ini mengakibatkan beberapa daerah kota Medan untuk hancur. Sampai masa kini, jejak dari pertempuran Medan Area masih ada dan masih bisa terlihat. Monumen dan peninggalan sejarah seperti Tugu Apollo di Jalan Iskandar Muda yang menjadi monumen perjuangan rakyat Medan dalam pertempuran Medan Area, menunjukkan perjuangan para pemuda dan pahlawan serta semangat para pemuda pada saat itu. Monumen ini mengingatkan generasi muda untuk selalu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Peninggalan penting yang lain adalah garis demarkasi Medan, yang merupakan sebuah batas atau garis pembatas yang memisahkan wilayah yang dikuasai oleh Indonesia dan wilayah Belanda pada pertempuran Medan Area. Sebagai wilayah yang dulu dikenal dengan semangat perjuangan dalam peristiwa Medan Area, kota Medan kini menghadapi ancaman baru terhadap persatuan, bukan dari penjajah, melainkan dari konflik sosial internal seperti yang terjadi pada 2025 ini. Kasus penembakan oleh Kapolres Belawan, AKBP Olowan Sihaan, terhadap remaja pelaku tawuran di Belawan memicu polemik, hingga dinonaktifkannya sang Kapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tawuran yang meluas ke jalan tol ini berawal dari masalah sosial kompleks, seperti kemiskinan, putus sekolah, dan ketegangan antar kelompok pemuda. Insiden ini menimbulkan korban jiwa dan menarik perhatian nasional, sekaligus menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan profesional dalam menangani konflik berbasis akar masalah sosial. Dari kasus yang telah dijelaskan, terdapat beberapa ancaman yang dapat memecah belah Indonesia. Antara lain adalah tingginya angka tawuran yang dapat memecah belah masyarakat Indonesia dan juga penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berakibat fatal.
Solusi dari ancaman-ancaman ini adalah LBH telah menonaktifkan AKBP Oloan dari jabatannya. Lalu untuk individu kita harus mengingat jasa-jasa pahlawan Medan Area yang sudah bersusah payah memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia dengan mengedepankan sikap toleransi dan juga penguasaan diri. Dan yang terakhir untuk masyarakat, kita perlu melakukan introspeksi diri atau ikut serta dalam program-program pemerintah yang menjelaskan pentingnya persatuan dan bahaya jika terjadi konflik.